Samil Tutor Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah banyak memberikan segala macam nikmat kepada kita semua. Umumnya adalah nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka daripada itu, bagaimana caranya untuk kita menyikapi rasa syukur kita dari apa yang telah Allah berikan? Mari kita senantiasa melaksanakan amal ibadah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita jauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang selalu istiqamah, yang memberikan nur cahaya kepada kita hingga sampai saat ini kita masih dapat hidup dan menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi kita. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya media yang memberitakan tentang terjadinya perang antara Hamas dan Palestina, antara Hamas dan Palestina, benar nggak? Salah mungkin ya, antara Palestina dengan Israel, ya. Hamas Palestina sama saja. Jadi berita yang terjadi saat ini menampilkan perang antara Palestina dengan Israel. Mari sahabat Samil Tutor, kita sebagai umat muslim yang cinta sesama kita, sesama saudara seiman, kita mendoakan agar mereka selalu diberikan oleh Allah kekuatan dan Allah beri kemenangan kepada mereka. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Setiap doa yang keluar dari mulut kita, insya Allah baik besar doa tersebut, insya Allah Allah akan ijabah. Amin, Allahumma amin. Sahabat Samil Tutor, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel yang yang membahas tentang masalah Tibun Nabawi, ya, pengobatan bekam, kemudian resep-resep herbal ilahiyah dan resep daripada HNI, ya, kemudian materi-materi dakwah secara umum, ya. Di sini Samil Tutor, ya, belajar bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, di kesempatan malam hari ini, sebelum saya melanjutkan aktivitas dinas bekam, ada materi yang mungkin bisa kita simak, yaitu betapa dahsyatnya mendoakan orang lain, ya. Berdoa adalah salah satu, ya, bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Berdoa menjadi cara untuk kita memohon atau meminta hal-hal baik, ya, kepadanya, hal-hal yang
ingin merubah sesuatu yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kemudian bukan hanya untuk diri sendiri, berdoa juga bisa untuk orang lain, gitu ya. Tetapi juga menyelipkan doa terbaik untuk orang lain. Maka dari itu, berdoa dapat mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita dan orang lain. Tidak akan merugi seseorang yang mendoakan orang lain, terlebih jika dilakukan secara diam-diam. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah, ya, dikatakan bahwasanya tidak ada seorang muslim, ya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, ya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu jika kebaikan yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 4.409 ya, 40912 ya. Susah nyebutkan. Doa termasuk salah satu jenis kebaikan, ya, termasuk orang lain mendoakan orang lain yang terbaik tanpa sepengetahuan orang tersebut, ya. Insya Allah mustajab, ya. Jadi mendoakan orang lain yang terbaik tanpa sepengetahuan orang tersebut itu mustajab, ya. Sebab dengan mendoakan secara diam-diam terseliplah keikhlasan dalam doa tersebut, ya. Justru salah satu terkabulnya doa kita adalah ketika kita mendoakan orang lain, ya, yang terbaik kepada sesama saudara kita, ya. Saat itu malaikat mengamini dengan berkata, ya, amin, dan untukmu juga seperti sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, gitu ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Di atas kepala orang itu ada malaikat yang mencatatnya. Malakun muwakkal. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat tersebut mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkannya, dan untukmu juga seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, ya, terkhususnya bagi saudara kita yang berada di Palestina, kita doakan agar mereka diberi kekuatan, agar mereka diberi semangat yang besar, dan Allah berikan kelapangan dada untuk mereka agar mereka bisa melewati, ya, setiap ujian-ujian yang Allah berikan, dan Allah menangkan peperangan tersebut, ya. Dengan mendoakan orang lain pula menjadi penyebab terbesar tersebarnya kasih sayang dan kecintaan antara sesama kaum muslim, serta menjadi kesempurnaan iman mereka. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sendiri apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, dari Anas bin Malik. Sungguh luar biasa, ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika doa itu ikhlas dari dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang bisa kita ambil hikmah di kesempatan materi kali ini, karena ini pun terasa
bagi diri kami pribadi, ya, cerita dari apa yang kami rasakan kemarin gitu ya. Jadi anak saya ini mengalami gigi yang berlubang, ya, dari sejak usia berapa tahun itu mengalami gigi yang berlubang karena doyan makan doyan makan sehingga mengalami lubang yang begitu cukup parah gitu ya. Mungkin nggak parah, masih bisa diatasi. Makanya kami lakukan rawatan di kemedisan. Jadi setelah kita antar anak kita ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, ya, di situ ya namanya kita ke rumah sakit dia pasti ada parkiran gitu ya. Kemudian ada penjaga parkirnya juga gitu kan. Nah saat itu kita hendak pulang ya, karena memang tidak ada tidak ada pasien yang masuk ya, suatu harian itu memang nggak ada yang masuk pasien. Jadi ya kita berpikir positif saja, Allah yang memberikan segala sesuatunya ya. Jadi kita bayar parkir tersebut ya dengan kita memberikan sejumlah uang yang nggak banyak sih ya, nggak banyak, cuman adalah gitu ya, yang biasa diterima oleh parkiran itu cuma berapa gitu kan. Jadi kita berikan sedikit lebih karena memang itu yang ada sih di dalam kantong kita, ya itu kita berikan tanpa dikurang-kurangi. Jadi apa yang dia bilang kepada kita, dia mendoakan untuk saya, untuk anak saya diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran rezeki yang luas gitu ya, dan diberikan keselamatan. Nah alhamdulillah ketika maghrib itu lewat, saudaraku, Allah itu datangkan rezeki buat kita. Allah datangkan rezeki tanpa kita sadari. Maka hari itu pun, malam itu pun masuk 2 pasien yang Allah datangkan untuk menjawab ya doa daripada orang tersebut. Nah, jadi kekuatan doa ini sangat berpotensi besar untuk kebaikan orang yang didoakan. Ya, jadi ketika kita mendoakan orang lain, ya kita doakan dengan keikhlasan kita, dengan ya hati kita, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Samil Tutor Official berikan, ya. Bagaimana dasarnya kita mendoakan orang lain. Mudah-mudahan semua teman-teman YouTuber, para subscriber Samil Tutor Official di tahun ini segera dimonetisasikan, segera diterima sebagai partner YouTube dan bisa menikmati gajian daripada YouTube itu sendiri. Dan doakan juga kepada channelnya Samil Tutor agar bisa berkembang cepat dan segera mendapatkan jam tayang yang tanpa diduga-duga gitu ya. Mudah-mudahan kita sukses bareng bersama. Mudah-mudahan sukses ini akan mendatangkan sebuah manfaat yang besar untuk diri kami dan untuk para pendengar daripada Samil Tutor itu sendiri. Itu saja yang bisa kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ya. Kepada Allah kami menampun. Karena sebentar lagi saya akan berangkat dinas, ya. Yuk, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijama. Sehat selalu, konsisten. Oke.